Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang integrasi numerik, metode Newton-Cotes, kaidah Simpson 3/8. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa integrasi numerik metode Newton-Cotes itu terdiri dari 3 kaidah. Untuk video kali ini, saya akan berbagi tentang integrasi numerik metode Newton-Cotes, kaidah Simpson 3/8. Dalam sebuah kurva Y sama dengan fx dengan batasan A sampai B, maka integral dari fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri luas di bawah kurva. Ingat bahwa metode Newton-Cotes itu adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi orde ke n atau Pnx. Maka integral fx dx dengan batasan A sama dengan B ini menghampiri integral Pnx dx dengan batasan A sampai dengan B. Ingat bahwa Pnx itu sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya hingga. Nah, polinom interpolasi orde ke n itu sebetulnya berasal dari polinom Newton-Gregory maju, yaitu Pnx sama dengan fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial h kali x ditambah delta kuadrat fx0 per 2 faktorial h kuadrat kali x kuadrat dan seterusnya hingga ditambah delta pangkat n fx0 per n faktorial kali h pangkat n kali x pangkat n. Nah, karena dengan metode Newton-Cotes kaidah Simpson 3/8, maka si grafik fungsi ini kita bagi menjadi 4 buah titik, yaitu x0, fx0, x1, fx1, x2, fx2, dan x3, fx3, di mana di sini A-nya itu sama dengan x0 sama dengan 0, x1 sama dengan h, x2 sama dengan 2h, dan B sama dengan X3 atau sama dengan 3H. Nah, dari keempat titik ini, kalau kita sambungkan, akan membentuk sebuah kurva polinom orde ketiga, atau Y sama dengan P3X, di mana P3X-nya kita ambil dari polinom Newton-Gregory maju ini, yaitu fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial h kali x ditambah delta kuadrat fx0 per 2 faktorial h kuadrat kali x kuadrat ditambah delta pangkat 3 fx0 per 3 faktorial kali h pangkat 3 kali x pangkat 3. Ini P3X ini sama dengan interpolasi kubik. Silakan tonton video tentang interpolasi kubik sebelumnya. Nah, berarti di sini integral fx dx dengan batasan A sama dengan B itu menghampiri integral P3X dx dengan batasan x0 sampai x3 atau luas di bawah kurva polinom interpolasi orde ketiga atau P3X, yaitu yang ini. Sekarang kita tahu bahwa metode Newton-Cotes X-nya ini adalah X kurang X0, di mana X0-nya adalah 0. Maka X kurang 0 adalah X. Nah, kemudian kita cari X2-nya ini adalah X kurang X0 kali X kurang X1. X kurang X0 adalah X, X kurang X1. X1-nya adalah H, maka menjadi X kali X kurang H. Kemudian kita cari X pangkat 3, yaitu X pangkat 3 sama dengan X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2. Di mana X kurang X0 kali X kurang X1 adalah X kali X kurang H. Dan untuk X2-nya sama dengan 2H. Maka X pangkat 3 sama dengan X kali X kurang H kali X kurang 2H. Maka integral fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri integral dari fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial h kali x ditambah delta kuadrat fx0 per 2 faktorial h kuadrat kali x kurang h ditambah delta pangkat 3 fx0 per 3 faktorial kali h pangkat 3 kali x kurang h kali x kurang 2h dx, di mana batasannya dari 0 sampai 3h. Kemudian kita kalikan x kali x kuadrat, x kali min h adalah min xh. X kali x kuadrat, x kali min h adalah min xh. Kemudian kita kalikan kembali, berarti di sini x kuadrat kali x adalah x kuadrat,
X kuadrat kali min 2H adalah min 2X kuadrat H. Min XH kali X adalah min X kuadrat H. Min XH kali min 2H adalah plus 2XH kuadrat. Kemudian kita sederhanakan min 2X kuadrat H dikurang X kuadrat H berarti menjadi min 3X kuadrat H. Kemudian kita integralkan terhadap dx, berarti kita cukup mengintegralkan variabel x-nya saja, yang lainnya dianggap konstanta. Maka fx diintegralkan terhadap dx menjadi x fx 0, kemudian x integralkan terhadap dx menjadi setengah x kuadrat, ininya adalah konstanta, kemudian x kuadrat kita integralkan terhadap dx, jadi 1/3 x pangkat 3 min xh diintegralkan terhadap dx menjadi min setengah x kuadrat h, ininya adalah konstanta, kemudian x pangkat 3 integralkan terhadap dx menjadi 1/4 x pangkat 4 min 3x kuadrat h diintegralkan terhadap dx berarti menjadi min 3/3 x pangkat 3h ditambah 2x h kuadrat diintegralkan terhadap dx, yaitu menjadi 2/2 x kuadrat h kuadrat. Ini adalah konstanta dengan batasan 0 sampai 3h. Nah, kemudian kita coba ganti x-nya yang pertama dengan 3h, yang kedua dengan 0. Nah, kita ganti di sini 3h, 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 3h. Nah, kemudian dikurangi dengan x-nya kita ganti dengan 0. Ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0. Yang x-nya sama dengan 0 ini adalah kalau kita selesaikan sama dengan 0. Berarti sama saja dengan dikurangi 0 ya. Nah, kemudian kita coba untuk sederhanakan di sini berarti 3h kuadrat itu adalah 9h kuadrat kali setengah, jadi 9h kuadrat per 2. Kemudian 3h kuadrat berarti menjadi 27h pangkat 3 dibagi 3, berarti menjadi 9h pangkat 3. Kemudian 3h kuadrat itu adalah 9h kuadrat dikali h berarti menjadi 9h pangkat 3 dibagi 2 ya, dikali setengah. Kemudian 3h pangkat 4 itu adalah 81h pangkat 4 kali 1/4 jadi 81h pangkat 4 per 4. 3h pangkat 3 itu adalah 27h pangkat 3 kali h berarti 27h pangkat 4. 3 bagi 3 itu 1. Kemudian 2 bagi 2 itu 1. 3h kuadrat berarti menjadi 9h kuadrat kali h kuadrat berarti menjadi 9h pangkat 4. Nah, berarti di sini min 27h pangkat 4 ditambah 9h pangkat 4 adalah min 18h pangkat 4. Nah, kemudian kita sederhanakan yang faktorial sama h-nya. Coba lihat, di sini 1 faktorial. Kalau 1 faktorial itu 1. Nah, di sini h-nya. H kuadrat dibagi h berarti menjadi h ya. Berarti 9h per 2 delta fx 0. Nah, di sini 2h faktorial kali h kuadrat, berarti ini adalah 2 kali 1, 2h kuadrat. Maka 9h pangkat 3 dibagi 2h kuadrat itu adalah 9h per 2. Kemudian 9h pangkat 3 per 2 kali 2h kuadrat, berarti 2 kali 2 ini menjadi 4, ini h pangkat 3 dibagi h kuadrat adalah menjadi h, maka menjadi 9h per 4. Kemudian 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. H pangkat 3 berarti 6h pangkat 3. 81h pangkat 4 dibagi 6h pangkat 3 berarti 6 kali 4 24. Nah, ini h pangkat 4 dibagi h pangkat 3 berarti menjadi h. Maka hasilnya adalah 81h per 24. Kemudian min 81h pangkat 4 dibagi 6h pangkat 3 menjadi 18h per 6. Kemudian kita sederhanakan, berarti di sini adalah 81h per 24 menjadi 27h per 8 dan 18h per 6 itu menjadi 3h. Kemudian kita sederhanakan, berarti yang ini kita samakan penyebut dengan 4, maka menjadi 18h per 4 dikurang 9h per 4. Kemudian yang ini kita sederhanakan 81h per 24 berarti menjadi 27h per 8. 18h per 3 berarti menjadi
3H. Nah, kemudian di sini 18H per 4 dikurangi 9H per 4 berarti menjadi 9H per 4. Kemudian kita samakan penyebut, min 3H kita samakan penyebut berarti menjadi min 24H per 8. Sekarang kita sederhanakan berarti menjadi 27H per 8 dikurangi 24H per 8 menjadi 3H per 8. Kemudian kita samakan penyebut dengan per 8 semua. Berarti 3H menjadi 24H per 8, 9H per 2, samakan penyebut dengan per 8 menjadi 36H per 8, 9H per 4 menjadi 18H per 8. Kalau yang ini sama, 3H per 8. Kemudian kita coba untuk sederhanakan, di sini ada angka 3H per 8 yang bisa kita keluarkan. Menjadi 3H per 8 kali. Nah, berarti kalau 24H per 8 itu kali 8. Kalau 36H per 8 itu menjadi 12. Kemudian kalau 18H per 8 menjadi 6. Dan 3H per 8 itu menjadi 1. Kalau 1 tidak ditulis juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kita tahu bahwa delta fx0 itu sama dengan fx1 kurang fx0. Dan kalau delta kuadrat fx0 itu sama dengan delta fx1 dikurangi delta fx0. Di mana delta fx1-nya adalah fx2 kurang fx1 dan delta fx0 adalah fx1 kurang fx0. Nah, di sini min fx1 dikurang fx1 berarti menjadi 2, min 2 ya. Maka delta kuadrat fx0 itu sama dengan fx2 kurang 2 fx1 ditambah fx0. Sekarang kita mencari delta pangkat 3 fx0. Berarti sama dengan delta fx2 dikurangi delta fx1 dikurang delta fx1 dikurang delta fx0. Nah, kita coba keluarkan kurungnya berarti menjadi delta fx2 dikurang delta fx1 dikurang delta fx1 ini negatif ke negatif jadi positif delta fx0. Nah, di sini dari mana delta fx2 adalah fx3 kurang fx2, delta fx1 adalah fx2 kurang fx1, kemudian dikurangi delta fx1 itu adalah fx2 kurang fx1 dan ditambah delta fx0 itu adalah fx1 dikurang fx0. Nah, di sini kita coba keluarkan kurungnya menjadi fx3 kurang fx2 dikurang fx3. Ini negatif kali negatif jadi positif fx1. Kemudian negatif kali negatif negatif fx2, negatif kali negatif jadi positif fx1. Kemudian di sini positif fx1, positif kali negatif jadi negatif fx0. Maka kita coba sederhanakan di sini fx2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Begitu juga di sini fx1-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya, maka delta pangkat 3 fx0 itu menjadi fx3 kurang 3 fx2 ditambah 3 fx1 dikurang fx0. Tadi kita sudah mengetahui delta fx0, delta kuadrat fx0, dan delta pangkat 3 fx0. Maka di sini delta fx0 dan delta kuadrat fx0 juga delta pangkat 3 fx0 kita ganti dengan yang ini. Maka menjadi 3H per 8 kali 8fx0 ditambah 12fx1 kurang fx0 ditambah 6 kali fx0 kurang 2fx1 tambah fx0 x3 kurang 3fx2 ditambah 3fx1 kurang fx0. Kemudian kita coba untuk kalikan angkanya ke dalam ya. Di sini berarti 8fx0, 12 kali fx1 berarti menjadi 12fx1 dikurang 12fx0 ditambah 6fx2 dikurang 12fx1 ditambah 6fx0. Kemudian ditambah fx3 yang ini dikurang 3fx2 ditambah 3fx1 dikurang fx0. Sekarang kita coba untuk sederhanakan fx0 dengan fx0, fx1 dengan fx1, fx2 dengan fx2, begitu juga fx3. Maka di sini fx1 saya kasih warna kuning dan fx2 kasih warna merah,
fx3 warna biru. Berarti di sini integral dari fx dx dengan batasan A sampai B ini sama dengan, nah ini 3H per 8, kita tulis kembali. Maka 8 fx0 dikurangi 12 fx0 itu adalah min 4 fx0, kemudian ditambah 4 fx0, berarti menjadi 2 fx0, dikurang fx0, maka menjadi 1 fx0 atau fx0. 12 fx1 dikurang 12 fx1 berarti 0, ditambah 3 fx1, maka menjadi 3 fx1. 6 fx2 dikurangi 3 fx2 menjadi positif 3 fx2. Nah, untuk fx3 ini adalah 1. Maka integral fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri 3H per 8 kali fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3. Nah, kemudian di sini fx0 kita coba ganti dengan f0, fx1 dengan f1, fx2 dengan f2, dan fx3 dengan fx3. Integral fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri integral fx dx dengan batasan x0 sampai x3 menghampiri 3H per 8 kali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3. Ini adalah rumus integrasi numerik metode Newton-Cotes kaidah Simpson 3/8 untuk satu buah selang. Nah, bagaimana kalau integrasi numerik metode Newton-Cotes kaidah Simpson 3/8 untuk n buah selang? Di sini ada sebuah grafik Y sama dengan fx dengan batasan A sampai dengan B. Berarti di sini A-nya sama dengan x0 dan B-nya sama dengan xn. Nah, berarti di sininya adalah fx0, di sini adalah fxn. Nah, karena dengan metode Newton-Cotes kaidah Simpson 3/8 untuk n buah selang, maka kita bagi dengan beberapa selang, ya. Jadi integral fx dx dengan batasan A sampai B menghampiri. Nah, untuk selang yang pertama batasannya dari x0 sampai dengan x3. Maka titik ini kalau kita sambungkan akan menjadi sebuah kurva polinom orde ketiga, yaitu berarti menjadi integral fx dx dengan batasan x0 sampai x3. Nah, kemudian untuk selang yang kedua berarti batasannya dari x3 sampai x6. Ini kalau titik-titik ini kita sambungkan sama juga akan membentuk kurva polinom orde ketiga, ya. Berarti ditambah integral fx dx dengan batasan x3 sampai x6 dan seterusnya hingga ke n buah selang. Berarti batasannya di sini dari xn-3 sampai ke xn, ya. Maka integralnya ditambah dan seterusnya hingga ke integral fx dx dengan batasan xn-3 sampai ke xn. Nah, kita tahu bahwa integral fx dx dengan batasan x0 sampai x3 ini sama dengan rumus yang satu buah selang, ya. Maka integral fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri 3/8 kali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3. Kemudian ditambah integral fx dx dengan batasan x3 sampai x6. Berarti di sini ditambah 3h/8 ditambah f3 ditambah 3f4 ditambah 3f5 ditambah f6. Dan seterusnya hingga ditambah integral fx dx dengan batasan xn-3 sampai xn, yaitu 3h/8 dikali fn-3 ditambah 3fn-2 ditambah 3fn-1 ditambah fn. Kemudian 3h/8-nya kita coba untuk di depan disimpan, maka menjadi 3h/8 kali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3 ditambah f3 yang ini ditambah 3f4 ditambah 3f5 ditambah f6 ditambah dan seterusnya hingga ditambah fn-3, 3fn-2, 3fn-1 dan ditambah fn. Nah, kemudian kita coba sederhanakan di sini f3 ditambah f3 berarti menjadi 2f3. Begitu juga di sini f6, maka di selang yang ketiga itu pasti awalnya ada f6, maka menjadi 2f6. Begitu juga fn-3 pada sebelum n
selang, di sini pasti ada Fn-3, maka menjadi 2Fn-3. Nah, kemudian kita coba untuk pisahkan yang mengandung koefisien 2 dan 3, maka menjadi 3H/8 kali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 3Fn-2. Kemudian dan seterusnya hingga ditambah 3Fn-1. Kemudian ditambah yang koefisiennya 2, yaitu 2F3 ditambah 2F6 dan seterusnya hingga ditambah 2Fn-3 dan ditambah Fn. Untuk 3F1, 3F2, 3F4, 3F5, 3Fn-2 sampai 3Fn-3 kita coba untuk sederhanakan dalam bentuk sigma. Maka menjadi 3 kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai 1 dan I-nya bukan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya sampai N-1. Begitu juga dengan 2F3 ditambah 2F6 dan seterusnya hingga ditambah 2Fn-3. Maka di sini 2-nya kita kedepankan, sigma dari Fi, di mana I-nya adalah kelipatan 3, yaitu I-nya dimulai dari 3, 6, 9, dan seterusnya hingga ke N-1. Nah, maka integral Fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri integral Fx dx dengan batasan x0 sampai xn ini menghampiri 3/8 kali F0 ditambah 3 kali sigma Fi, di mana I-nya sama dengan 1 dan I bukan kelipatan 3, sampai ke N-1 ditambah 2 kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 3, yaitu kelipatan 3, sampai ke N-1 ditambah Fn. Ini merupakan integrasi numerik metode Newton-Cotes kaidah Simpson 3/8 untuk N buah selang, di mana H-nya itu sama dengan B dikurangi A per N, dan untuk XI-nya sama dengan A ditambah IH, di mana I-nya dimulai dari 1, 2, sampai ke N. Contoh, hitung integral dari E pangkat X cos X per akar dari X tambah 1 dx dengan batasan 0 sampai 1,2 dengan kaidah Simpson 3/8 bila H sama dengan 0,1. Penyelesaiannya, yang pertama berarti di sini ada sebuah fungsinya adalah E pangkat X cos X per akar dari X tambah 1. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah selang atau N-nya. Berarti kita bisa menggunakan rumus H sama dengan B dikurangi A per N. Berarti kalau mencari N, kita tinggal tukar posisi dengan H, yaitu N sama dengan B dikurangi A per H, di mana B-nya adalah 1,2, A-nya 0, H-nya adalah 0,1. Berarti di sini sama dengan 1,2 per 0,1. Atau sama dengan 12 selang. Nah, sekarang kita akan mencari nilai integrasi. Maka, integral dari Fx dx dengan batasan A sampai B ini menghampiri integral dari Fx dx dengan batasan x0 sampai xn menghampiri 3/8 kali F0 ditambah 3 kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 dan I-nya tidak sama dengan kelipatan 3 sampai N-1, ditambah 2 kali sigma Fi, di mana I-nya adalah kelipatan 3 sampai N-1 ditambah Fn. Nah, karena N-nya sudah ketemu, selangnya yaitu 12, maka kita ganti N-nya dengan 12. Maka menjadi sigma F maka menjadi 3/8 maka menjadi 3H/8 kali F0 ditambah 3 kali sigma Fi, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 11 tetapi I-nya bukan kelipatan 3, ditambah 2 kali sigma Fi, di mana I-nya adalah merupakan kelipatan 3 sampai ke 11 ditambah Fn. Berarti di sini integral Fx dx dengan batasan x0 sampai xn menghampiri 3/8 kali F0 ditambah 3 kali F1 ditambah F2 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F7 ditambah F8 ditambah F10 ditambah F11, kemudian ditambah 2 kali F3 ditambah F6 ditambah F9 ditambah F
N. Nah, kita lanjutkan perhitungannya di Excel ya. Sekarang kita menentukan I, di mana I-nya kita mulai dari 0 ya. Berarti untuk selanjutnya adalah 1, kita coba gunakan rumus, berarti A8 tambah 1 ya. Nah, tarik garis. Berarti di sini sampai 12 ya, karena sampai 12 selang. Nah, kemudian kita menentukan XI, di mana XI rumusnya adalah A ditambah IH, berarti sama dengan A-nya adalah 0, kemudian ditambah I-nya adalah, berarti ini A8 kali H. H-nya adalah 0,1. Kita enter ya. Kemudian kita tarik garis. Maka di sini XI-nya dari 0,00 sampai 1,2. Betul ya? Batasannya dari 0 sampai 1,2. Nah, sekarang kita menentukan fxi, di mana fungsinya adalah E pangkat X cos X per akar dari X tambah 1. Sama dengan EXP, kemudian numbernya adalah XI atau B8, dikali dengan cos, numbernya adalah B8 ya, atau XI, kemudian kurung tutup lagi dibagi dengan akar dari, berarti akar itu adalah SQRT, X-nya adalah B8, kemudian ditambah 1, kurung tutup lagi, enter. Maka didapat untuk fxi, di mana xi-nya adalah 0, adalah 1. Kita tinggal tarik garis. Nah, berarti kita dapat dari fxi-nya dari 1 sampai 0,8111. Nah, sekarang kita menentukan 3 kali sigma fi, di mana i-nya dimulai dari 1 sampai 11, tetapi i-nya bukan kelipatan dari 3. Maka sama dengan 3 kali fx1 ditambah fx2 ditambah fx4 ditambah fx5 ditambah fx7 ditambah fx8 ditambah fx10 ditambah fx11. Kurung tutup, enter. Didapat 26,3993. Kemudian kita menghitung 2 kali sigma fi, di mana i-nya merupakan kelipatan 3 yang kurang dari 10. Berarti sama dengan 2 kali, di sini F3 ditambah F6 ditambah F9. Kurung tutup, didapat 6,8582. Sekarang kita menghitung rumus secara keseluruhannya ya. Berarti sama dengan, di sini 3H per 8, berarti 3 kali H adalah 0,1 dibagi dengan 8. Kurung tutup, kemudian dikali dengan, di sini F0, kemudian ditambah yang 3 kali sigma Fi, ya ini, ditambah dengan 2 kali sigma Fi, ditambah dengan Fn, ya. Tutup, enter. Maka didapat 1,315074. Maka integral dari E pangkat X cos X per akar dari X tambah 1 dx dengan batasan 0 sampai 1,2 dengan metode Simpson 3/8 sama dengan 1,315074. Sekarang kita bandingkan dengan metode Newton 1/3, yaitu 1,315075. Ini isinya hampir sama, beda 0,00001 ya. Terima kasih.